Yang pulang hari ini adalah dari 6 peserta, Yukiko, Alvan, dan Aira alhamdulillah lolos ke babak berikutnya. Sementara 3 peserta lainnya harus mengikuti tantangan kedua tadi. Dan alhamdulillah sudah lancar. Dari tangan Kak Irfan ada koreksi, kemudian juga ada masukan dan komentar dari Dewan Juri. Sekaligus penilaian yang akan segera Kak Irfan bacakan. Dan ini dia hasilnya. Kita mulai dengan Hakima, 6 tahun, Yogyakarta, 5 juz. Tadi di tantangan pertama Hakima membaca sangat sering berhenti. Tadi shotnya pun tidak terdengar. Atur nafas lebih bagus lagi. Kaf sukun, hamsnya tidak jelas. Sinnya pun hilang total. Dan di tantangan kedua, penampilan kedua ini lebih baik. Suara fa tapi masih kurang jelas. Ro-nya pun kurang tebal. Dan ha hilang. Selanjutnya Kenzi, 6 tahun, Tidore Kepulauan, 4 juz. Di tantangan pertama, peningkatan dari sisi semangatnya bagus. Suaranya pun lantang. Usahakan sempurnakan kosakata. Tadi ada yang tidak jawab soal lemparan dari Fatih. Tampak kurang fokus di tantangan pertama. Hafalannya pun kurang. Dan di tantangan kedua, Kenzi, tadi ada pindah surat lain. Kuatkan lagi hafalannya karena fokus kamu terlihat hilang. Selanjutnya Fatih, 8 tahun, Cianjur, 3 juz. Di tantangan pertama ngajinya lemes, kurang semangat. Ada jeda untuk menebalkan lam. Perhatikan tebal tipis ro. Perhatikan lam semua ditebalkan tadi. Kuatkan hafalannya. Dan tadi terasa kurang yakin dengan jawaban. Tadi ada ha berubah ke ho. Itu hati-hati bisa merubah arti. Dan di tantangan kedua perhatikan huruf lam. Jelaskan suara ha. Jelaskan juga suara kaf. Hakimah, Kenzi, Fatih. Satu di antara kalian harus pulang. Dan Kak Irfan akan membacakan satu nama. Nama yang disebutkan bisa pulang, bisa aman. Hakimah. Hari ini Hakimah mohon maaf Hakimah, kamu aman. Silakan bergabung dengan Yukiko, Alvan, dan Aira. Dengan Hakimah aman berarti di hadapan kita ada Kenzi dan Fatih. Satu di antara mereka harus pulang. Kelebihan dan kekurangan mereka hampir sama. Sama-sama kurang fokus. Dan sama-sama huruf per hurufnya masih banyak yang harus diperbaiki. Masih mau di sini atau pulang? Berarti harus kerja keras lagi ya. Ya, harus siap dikoreksi. Perbaiki koreksi yang diberikan oleh Dewan Juri. Siap? Tapi kalau pulang juga siap? Kenzi sayang sama mama. Iya, sama ibu ya. Lakukan yang terbaik apapun. Kalau masih ada di sini,
semangatnya harus kayak seperti tadi. Tapi bacaan dan kekuatan hafalannya harus dibenahi lagi ya. Tapi kalau pulang juga siap, gak apa-apa. Segera akan Kak Irfan bacakan. Apakah yang pulang adalah Fatih? Atau yang pulang adalah Kenzi? Kenzi, Fatih, berpegangan tangan. Yang pulang hari ini adalah mohon maaf, Kenzi, kamu pulang. Kakeknya Kenzi, bapaknya dari ibu Kenzi sempat meragukan kemampuan ibunya untuk bisa mengurus Kenzi. Ada kekhawatiran Kenzi tidak bisa memegang agama, tidak bisa menghafal Al-Quran, tidak bisa menjaga sholat. Ditantang seperti itu, ibunya Kenzi langsung membuktikan. Beliau belajar Al-Quran, menjauhkan gadget-gadget dari tangan, merubah menjadi sentuhan secara langsung kepada anak tercinta Kenzi. Ada yang mau disampaikan, khususnya buat aku mungkin? Silakan. Saya tidak bisa berkata-kata, saya cuma bersyukur Kak Irfan. Saya tidak mau melewatkan apa yang Allah kasih, berkah Al-Quran. Semua ini berkah Al-Quran. Selama mendekatkan diri dengan Al-Quran, saya memandang semua itu, dunia itu, bahkan sampai saya dengan suami itu sudah dan memberikan pengertian kepada anak-anak, sudah mempersiapkan kain kafan untuk kami. Saya selalu bilang sama Kenzi, anak itu amanah nak. Apa yang ibu lakukan sama-sama Kenzi, nanti Allah akan menanyakan semuanya. Allah akan menanyakan, dulu ibu mengajarkan mas untuk memanfaatkan waktu dengan baik atau tidak. Ya mas? Insya Allah buat ibu-ibu di luar sana semangat. Buat orang tua di luar sana semangat. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semua, melahirkan anak-anak yang soleh, yang memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Teringat kemarin ketika Gendis pulang, ibu menghampiri saya, Kak Irfan bisa ditukar nggak? Kenzi saja yang pulang, Kenzi saja yang pulang. Kenapa kemarin ibu berkata seperti itu? Berkenalan dengan mamanya, uminya Gendis, membuat saya makin bersyukur. Saya belajar banyak kesabaran dari beliau. Beliau berjuang sendiri setelah suaminya meninggal. Di masjid kemarin saya bertanya, ketika abinya meninggal, sebelum abinya meninggal, apa yang sering kalian bicarakan? Beliau bilang, ya kami berencana detail nanti kalau menghabiskan masa tua seperti apa. Tidak ada bayangan bahwa akan ditinggal seperti ini. Itu juga yang sering saya bicarakan dengan suami saya. Alhamdulillah ya, Allah menuntun kita. Jadi kita di rumah itu menghabiskan waktu, walaupun tidak ada TV, tidak ada musik, tapi kita senang berempat tuh kayak dengar kajian atau apa. Saya bilang, alhamdulillah ya dengan seperti ini kita jadi
apa ya, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan sebenarnya. Asal kita sama-sama taat, saling mengingatkan. Yuk kita sama-sama taat, kalaupun kamu atau saya nanti yang dipanggil, ya sudah, berarti waktu kita tinggal. Itu yang penting selama kita masih hidup, kita maksimalkan waktu untuk beribadah. Tapi harus yakin insya Allah Gendis dan uminya akan mendapatkan rezeki dengan sendirinya. Manusia boleh berencana, mempunyai keinginan, tapi insya Allah Allah yang tahu cerita hidup kita. Insya Allah. Oke. Tuh ada kenang-kenangan buat kamu tuh. Kenzi, kamu punya orang tua yang luar biasa loh. Kamu juga hebat, selalu semangat. Hebat. Ya. Allah jadi ulama besar ya. Amin ya rabbal Ulama besar, alamin. insyaallah. Semoga berkah bunda. Ya. Insyaallah. Iya Kak Irfan, dia sempat berbisik kemarin. Kemarin kepada kita. Iya kepada kita, Biamir boleh nggak ditukar sama Candice gitu. Terus Biamir ngobrol sama uminya Candice. Gendis. Iya Gendis, itu dia cerita benar-benar dalam kondisi sangat sulit Kak Irfan. Jadi saya sempat bilang, insyaallah kalau memang bisa tolong menolong, Candice kasih beasiswa sampai S1 oleh Biamir, saya bilang gitu. Masya Allah. Termasuk Kenzi insyaallah Abi Amir kasih beasiswa sampai S1. Silakan turun di pesantren Abi Amir ya. Masya Allah. Siap Kak Irfan Dan insyaallah. ketika Abi mengatakan itu kepada uminya Gendis bilang, Mbak, kok Allah jawab doa saya cepat sekali. Kenapa? Kemarin di sekolahnya Gendis saya sedang berada di masjid. Kemudian saya merenung, ya Allah, jika suatu saat nanti karena Al-Quran, karena harus belajar Al-Quran, Gendis harus meninggalkan tempat ini, saya ikhlas, saya ridho. Nggak tahu kenapa saya tiba-tiba berdoa seperti itu. Dan alhamdulillah Siap Kak sampai Irfan. S1 Bi. Sampai S1. Pokoknya khusus Gendis dan Kenzi hadiah dari Abi Amir karena ingin jadi ulama, insyaallah beasiswa full. Semuanya full. Tempat, makan, semua belajar sampai S1 Kak Irfan. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Abi Amir Faisal. Terima kasih Abi. Insya Allah sebuah kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri. Masya Allah, baru saja kita lihat penampilan adik-adik kita di Hafiz Indonesia tahun ini. Tonton terus penampilan mereka lainnya di sini ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hafiz Indonesia di sini.